Apa yang terbayang di pikiran kalian jika mendengar kata matematika? Susah? Sulit? Mual? Pusing? Atau bahkan bingung? Atau semuanya dicampur kayak es campur, pop es, atau semacamnya? Jangan khawatir. Kali ini Guru Budi akan menemani kalian belajar latihan mengerjakan soal operasi hitung campuran dalam bentuk desimal, persen, pecahan, atau yang lainnya. Tenang saja, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Yuk, mari kita saksikan saja video pembelajarannya. Tapi sebelum kita menyaksikan video pembelajarannya, mari kita putar dulu intronya. Silakan editor. Terima kasih kepada saudara anak kecil tadi yang telah membawakan pembukaan dengan sangat epik sekali ya. Baiklah, untuk meringkas waktu, kita akan langsung saja menuju latihan soal operasi hitung campuran ya. Untuk mengerjakan soal nomor 1 ini ada aturannya ya. Ada aturan. Aturan yang pertama yang harus dikerjakan oleh kalian adalah kurung terlebih dahulu. Yang pertama itu kurung. Nah, kurung. Kemudian yang kedua yang dikerjakan oleh kalian itu adalah tanda kali. Yang ketiga tanda bagi. Yang keempat tanda tambah. Dan yang kelima adalah tanda kurang, di mana kali dan bagi ini sama kuat. Kemudian tambah dan kurang juga ini dia sama kuat. Apa yang dimaksud dengan sama kuat? Nah, kita lihat pada soal nomor 1, selain tanda kurung ya, ada tanda kurang dengan tambah. Maka yang harus kalian kerjakan duluan adalah yang tanda kurang. Karena yang kurang ini sama yang tambah sama kuat, otomatis yang dikerjakan yang paling depan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi kalau ada tanda tambah dan kurang seimbang atau tanda yang seimbang, kita kerjakan yang paling depan terlebih dahulu. Oke, nah kembali ke soal. Kita mengerjakan yang pertama itu adalah yang di dalam kurung. Maka 3.500 dikurangi 1.550, jawabannya adalah 1.950 ya, 1.950. Nah, ini kita kerjakan 7.250 dikurangi 4.300, maka jawabannya adalah 2.950. 2.950. Tanda tambah ditambah 1.950, maka jawabannya adalah sama dengan 4.900. Seperti ini. A. Ya. Kemudian untuk nomor 2 itu hampir sama dengan nomor 1. Lihat di sini ada tanda bagi, ada tanda kali. Itu artinya bagi sama kali dia adalah sama kuat. Maka kalau sama kuat kita akan mengerjakan yang paling depan terlebih dahulu, yang ini ya. Kemudian kita bagi 100 dibagi 20.000, itu kita pakai cara simpel saja. Coret nolnya 4, ini juga coret nolnya 4. Otomatis menjadi 10 dibagi 2. Jawabannya adalah 5 dikali 18. Maka 5 dikali 18 jawabannya adalah 90. Jadi jawabannya adalah B. Jelas? Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, ini juga sama dengan aturan yang ini ya. Aturan yang ini yang harus dikerjakan duluan adalah kali dan bagi. Karena bagi ini ada di depan sama kuat dengan kali, maka yang dikerjakan yang paling depan ini dulu. Yang tidak dikerjakan yang 2.500 kita pindahkan dulu ke sini. 2.500 kita tulis lagi. Kemudian yang bagi, lihat angkanya ambil sama tandanya yang di depannya ya. Jadi angka 500 ini dibagi 50, kita lihat sama tanda yang di depan. Negatif dibagi positif, 50 itu positif. Jadi negatif dibagi positif isinya adalah negatif. Ya. Kemudian 500 kita coret nolnya, 50 bagi 5 maka dia isinya adalah 10. Nah, untuk yang kali ini
Nah, sama ya. Lihat tanda depannya ini, tandanya adalah positif. 200 itu positif. Dikali 5, 5 juga ini positif, tapi tidak ditulis ya. 200 dikali 5, maka jawabannya adalah ditambah 1000. Kita lanjutkan. 2500 dikurangi 10, maka jawabannya adalah 2490 ditambah 1000. Maka hasilnya adalah 3490. Maka isinya dia adalah A. 1 sampai 3 mengerti? Kita lanjutkan ke nomor 4. Untuk nomor 4, 2/5 bila diubah ke pecahan desimal menjadi berapa katanya. Nah, seperti yang kita tahu, desimal ini terlalu besar. Seperti yang kita tahu, desimal ini adalah 0,0, atau angka 1, 2, 3 itu desimal ya. 1,1,4, 1,5 itu desimal. Nah, cara 2/5 ini dirubah ke dalam desimal itu cukup mudah. Kalian cukup lihat angka pembilangnya 2, penyebutnya 5. Langsung saja kalian 2 dibagi 5. 2 bagi 5 tidak bisa, taruh 0, di sini taruh 20, maka 20 bagi 5 isinya adalah 4. Maka isinya menjadi 0,4 yang ini. Atau kalau kalian sudah bisa, anggap aja 2/5 ini kalian kasih 0 langsung. 20 bagi 5, 4, jadi isinya 0,4 ya. Kemudian nomor 5, 0,25 bila diubah ke dalam pecahan biasa menjadi berapa katanya ya? 0,25. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah perhatikan di belakang komanya ada 2 angka. Berarti kalau 2 angka taruh angka 1, karena di belakang komanya 2 angka maka nolnya tambahkan 2 angka. Kemudian lihat ininya 25, taruhlah di sini 25. Setelah ini kalian perkecil ini dua-duanya ini. Pakai apa? Pakai EPB dulu, hitung. EPB dari angka 25 dan 100. Kalau sudah terbiasa tidak usah dicari EPB-nya. Maka EPB dari 25 dan 100 itu 25 ya. Jadi perkecil dibagi 25. Ini dibagi 25, ini pun dibagi 25. Maka 25 bagi 25 1 dan 100 bagi 25 ini jawabannya adalah 4. Jadi isinya adalah 1/4. Ya. Terus untuk nomor 6, 1/20 bila diubah ke persen akan menjadi berapa? Ingat kalau mau ke persen langsung saja 1/20, persen itu kan per 100. Kalian kalikan aja langsung 100, persen itu ke 100 ya. Maka ini coret, 10 dibagi 2, kalau itu dibagi ya. 10 bagi 2, 5. 5 kali 1 jawabannya adalah 5. Jadi isinya dia adalah 5%. Cukup cepat dan mudah. Terus ke nomor selanjutnya, 125% bila diubah ke pecahan campuran menjadi berapa katanya. Ya, pecahan campuran kita tulis dulu ya, 125%. Ini dia artinya adalah 125/100 ya, persen itu per 100. Lihat nolnya ada 2, kita hitung 2 kali aja karena nolnya ada 2, kita hitung 2 kali dari sini ya. 1, 2. Maka dia menjadi 1,25. Artinya kalau kalian melihat di depan koma ada angka 1, maka di tengah-tengahnya dia adalah 1, 25, 25. Lihat di belakang komanya dia 2 angka per 100. Ya. 25 sama 100 ini diperkecil kayak yang tadi pakai EPB, maka dibagi 25 jadi 1/4. Seperti ini. Terus 40% bila diubah ke pecahan desimal menjadi berapa ya? 40% itu artinya dia adalah 40/100. Coret nolnya. Masih ada 0, 4 dibagi 10, kasih aja koma di depannya ya. Jadi 0,4. Itu cara cepatnya. Ya. Terus nomor 9, urutkan dari yang terkecil katanya ya. Urutkan dari yang terkecil 0,45, 1/2, 25%, 2/5, 1,25. Nah, untuk mengurutkan, saran saya adalah membuat bilangan ini semua kita buat ke dalam desimal. Ingat ya, desimal. Jadi semua bilangan di sini kita buat ke dalam desimal. Mari kita lakukan buat ke dalam desimal. 0,45 dia itu sudah desimal. Kemudian 1/2. Nah, lihat.
di sini di depannya adalah angka 1. Nah, seperti yang saya bilang, kalau di depannya angka 1 maka itu artinya dia 1, anggap ini ada angka 10. 10 bagi 2 adalah 5, jadi 1,5. Kemudian 25% itu dia sama dengan 25/100. Kenapa? Karena persen itu per 100. Ingat tadi 25/100 itu artinya 0,25 ya. Dari mana? Ini nolnya ada 2, kita hitung 2 kali aja, 1, 2. Maka di sini tambah 0, ini koma, 0,25 ya. Kemudian 2/5. Kita anggap tambahin 0 aja di sini, 20. 20 bagi 5 maka hasilnya adalah 4, maka menjadi 0,4. Kemudian 1,25 dia sudah menjadi desimal. Dapatlah angka-angkanya 0,45, 1,5, 0,25 dan 0,4. Kita urutkan dari yang terkecil. Awas, mengurutkan dari yang terkecil, lihat dulu depannya 0, 1, 0, 0. Maka yang paling kecil ada 0, 0, 0. Ada 3 ya calonnya. Berarti kita lihat yang keduanya 4, 2, 4. Jangan 45, 25, 4. Nggak boleh. Tapi lihat aja depannya 4, 2, 4. Maka yang kecil pertama adalah ini, atau 25%, dia adalah yang terkecil pertama ya. Yang terkecil pertama 25%. Yang kedua antara ini udah 4, 4. Sama ya. Di sini 5, di sini nggak ada angka atau 0. Di sini 5, di sini 0. Maka yang terkecil adalah yang ini, 0,4 atau 2/5. Jadi 25%, kemudian 2/5, terus yang selanjutnya adalah ini 0,45, 0,45. Kemudian yang selanjutnya adalah 1,5 atau 1/2 ya. 1/2. Maka jawabannya yang benar di sini adalah yang D ya, yang D seperti itu. Nomor selanjutnya, nomor 10. 1/4 bagian dari 48. 1/4 bagian dari 48. Tinggal 1/4 aja kali 4/8, 48. Maka ini bagi 4 sama dengan 12. Nah, isinya adalah 12. Ini yang dikerjakan aturan tadi nomor 1. Yang pertama kurung dulu. Yang kedua kali bagi tambah kurang ya. Kita tulis dulu. 1, 2/5 ditambah 2,4 dikurangi 3/4 dikurangi 20%. Nah, lihat cara mengerjakannya cukup mudah. Kita kerjakan yang kurung, karena ini belum kita tulis dulu, atau bolehlah ini karena ini tambah, kita bikin saja ini ke dalam desimal supaya cepat ya mengerjakannya. 1, 2/5 maka ini tambahin 0. 20 bagi 5 4, berarti 1,4 ditambah 2,4 dikurang. Nah, ini orang kerjakan, kita kerjakan ya. Yang ini kita kerjakan. 3/4 itu artinya 30 dibagi 4. 0, ya, 0,30 bagi 4, 7. 28. Ini 20 bagi 4, 5. Berarti dia 0,75 dikurangi 20%. 20% itu artinya dia 20/100. Coret nolnya, sisa nolnya 1. Tambahin ke sini aja, hitung 1 kali koma, set, koma 0. Jadi isinya adalah 0,2. Nah, kita bisa mengerjakan sekarang ya. Ini 1,4 tambah 2,4 dikurang, ini dulu yang kerjakan. Awas mengerjakan koma itu komanya harus sejajar ya. 0,75, lihat, dikurangi 0,2, harus sejajar komanya. Nih, koma ini sama ini harus sejajar. Ini tidak ada, tambahin 0 langsung. 5 kurang 0, 5, 7 kurang 2, 5, maka ini isinya 0,55. 0,55. Kemudian kita jumlahkan yang ini yang ini dengan yang ini kan seimbang. Kalau seimbang kita kerjakan yang paling depan ya. 1,4 tambah 2,4 maka isinya jadi 3,8 dikurangi 0,55. Kita hitung lagi. 3,8 dikurangi 0,55. Ingat koma harus sejajar ya. Kalau nggak ada angka tambahin 0 aja. 10 ini jadi 7. 10 kurang 5, 5. 7 kurang 5, 2. Ini 3 kurang 0, 3. Maka isinya jadi 3,25. Yang ini isinya ya. Yang C. Kemudian untuk nomor 12. Untuk nomor 12 itu sama seperti aturannya pada nomor 1 ya. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi 2,4 dikali
3/4 dibagi 10%. Nah, satu saran buat kalian, kalau misalkan pecahan lebih baik kalian kerjakan, kalau pecahannya dikalikan dan dibagi lebih baik kalian mengerjakannya secara pecahan ya, itu lebih mudah. Jadi ini 2,4 ini jadi 24/10. Kenapa per 10? Karena di belakang komanya 1. Dikali ini 3/4 tetap. Nah 10% ini dia artinya 10/100. Karena bagi kita rubah jadi kali, balikan 100-nya sama yang 10-nya jadi 100/10. Karena kali asalnya bagi jadi kali. Nah dibalikan ya syaratnya. Kita tutup. Kemudian kita akan kerjakan dulu yang sebelah kanan yang di dalam kurung ya. Ini bisa dicoret, 100 sama 4 bisa dicoret, ini menjadi 25, ini menjadi habis. 1 ya, 1. 4 bagi 4, 1, 100 bagi 4, 25. Kemudian ini bisa dibagi 25 sama 10 itu dibagi 5. Ini dibagi 5, 5, ini dibagi 5, 2. Kita kalikan, 3 kali 5 isinya 15, 2 kali 1, 2. Nah, kemudian kita coret lagi, yang bisa dibagi itu atas bawah sama seberangnya ya. Nih seberangnya atau atas bawah. 10 sama 15 bisa dibagi berapa? Ya, betul dibagi 5. Dibagi 5 ini 2, dibagi 5 ini 3. Ini bisa sama ini dibagi 2. Dibagi 2 ini menjadi 12, ini habis atau 1. 12 masih bisa dibagi 2, maka ini jawabannya adalah 6. 6 dikali 3 maka isinya adalah 18. Jika kalian belum mengerti, kalian bisa memperlambat video ini atau mengulang-ulang terus sampai kalian bisa ya. Kemudian untuk nomor 13, nah kita bersihkan dulu. Untuk nomor 13, 1,2 dikurang 0,8 dikali 3/4. 1,2 dikurang 0,8 dikali 3/4. Nah, saran untuk kalian, kalau mengurangi itu lebih baik dibikin ke dalam desimal, mengurangi sama menjumlah. Tapi kalau mengalikan dan membagi itu saran dari saya, kalian kerjakan secara pecahan. Yang dikerjakan sekarang adalah yang kali terlebih dahulu. Maka ini kita tulis lagi, 1,2 dikurangi ya 0,8 dia artinya 8 per di belakang koma satu angka 10 dikali 3/4 ya. Terus kalian seperti yang tadi seberangnya lihat ini bisa dicoret, 8 dibagi 4, 4 bagi 4, 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 itu 2. 2 sama 10 bisa, 2-nya jadi 1, 10-nya jadi 5. Maka isinya jadi 1,2 dikurangi 1 kali 3, 3/5. Ya, kita tulis lagi 1,2 dikurangi 3/5. Bagaimana cara mengerjakan ini supaya cepat? Kita rubah 3/5-nya, kita rubah menjadi desimal. 1,2 dikurangi, anggap di sini ada 0. Maka 30 bagi 5 dia isinya adalah 0,6. Maka 1,2 dikurangi 0,6 isinya dia adalah 0,6. Ya, jadi isinya adalah B. Seperti biasa kalau kalian belum paham, kalian boleh mengulang-ulang video ini ya. Terus kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 14. Nah, untuk nomor 14 ini perkalian, pengurangan, dan pembagian. Ingat, perkalian kalian lebih bagus dikerjakan cara pecahan, sedangkan pengurangan dan penjumlahan lebih bagus dengan cara desimal supaya cepat ya. Kita tulis dulu 24/5 dikali 0,4 dikurangi 1/8 dibagi 3/4. Nah, ini mau kalian kerjakan secara desimal boleh, mau kalian kerjakan secara pecahan boleh. Tapi saran saya kalau kali ya bikin pecahan saja. Kalau kurang tambah kita bikin ke dalam desimal saja. Contoh ini 5 kali 2 itu 10. 10 tambah 4 maka dia menjadi 14/5 dikali 4/10 dikurangi 8 kali 1 8 tambah 1 jadi 9/8 kali, nah ini jadi kali aja langsung, balikan 4/3 ini sama yang ini, kemudian ini juga sama yang ini ya. Kita coret-coret lagi, 14 sama 10 ini bisa dibagi 2, ini jadi 7, ini jadi 5, tidak ada lagi. Kemudian ini sama ini bisa, ini jadi 1, ini jadi 3, ini sama ini bisa, ini jadi 1, ini menjadi 2, kalau nggak salah 2, ya betul 2 ya.
Jadi kita kalikan ke sini, kita kalikan 7 kali 4 itu 28 per 25. Kemudian 3 kali 1 3, 2 kali 1 2, jadi 3 per 2 ya. Kemudian ini boleh dijadikan pecahan campuran boleh, kalau mau didesimalkan juga boleh, tapi sepertinya kalau didesimalkan itu agak sedikit sulit ya. Jadi kita kerjakan secara pecahan saja ya. Sebenarnya bisa lah 28 dibagi 25 ke dalam, kita bikin ke desimal aja ya. 28 dibagi 25 itu berapa? Ternyata isinya adalah 1, 25, 3, 30. 30 bagi 25 itu 1, jadi 25, maka ini jadi 50. 50 bagi 25 2, maka ini jadi 1,12 dikurangi 3 dibagi 2. 1, 2, sisanya 1, kasih koma 10, 10 bagi 2 5. Maka jadi 1,12 dikurangi 1,5 ya. Berapakah 1,12 dikurangi 1,5? Jawabannya adalah negatif 0,38. Negatif 0,38. Ini ada kesalahan dalam pengetikan isinya, harusnya ini negatif A. Kemudian untuk nomor 15, ibu memiliki tepung terigu sebanyak 1,5 kg. 1,5 kg. Untuk persediaan membuat kue, ibu membeli 3 kantong lagi. Masing-masing kantong berisi 1,5. Jadi 3 kantong masing-masing 1,5, berarti 3 kali 1,5 ya. Itu berapa? Ketika lebaran ibu menggunakan lagi 3,25. Berarti kalau misalkan digunakan dia berkurang. Jadi 1/2/5 itu ditambah dengan 3 kali 1,5, kemudian dikurangi 3,25. Seperti ini ya. 1/2/5 ini anggap 20 bagi 5 jadi 1,4 ditambah 3 kali 1,5, jadi kita hitung aja 3 kali 1,5, 1,5, 15, 4,5 ya. Jadi ini 4,5 dikurangi 3,25. Maka isinya adalah ini jadi 5,9 dikurangi 3,25. Karena tidak ada angka, kasih 0, 10 kurang 5, 5, ini jadi 8, 8 kurang 2 jadi 6, 5 kurang 3 dia jadi 2, jadi isinya 2,65 nih, 2,65. Lanjut untuk yang B, berilah tanda tambah atau tanda kurang agar hasilnya itu katanya menjadi 2.815 ya. Kita langsung dulu ke nomor 17. 1.500 dibagi 5 dikali 3. Yang dikerjakan ini sama kuat ya. Kali sama bagi sama kuat. Maka yang dikerjakan duluan adalah yang paling depan. 1.500 dibagi 5 dia isinya adalah 3. Tambahin nolnya 2. 15 bagi 5 3. Tambahin nolnya 2 dikali 3. Maka 3 kali 3 dia isinya 900 ya. Kemudian ini. Nah yang nomor 18. Yang dikerjakan duluan yang mana? Yang dikerjakan yang ini sama yang ini ya. Jadi yang kalian fokus kerjakan adalah yang ini terlebih dahulu ya. Kita tulis dulu lah supaya tidak pusing. 450 kali 85 ditambah 250 dikali 40 dikurangi 8.400 dibagi 20. Nah yang dikerjakan yang kali terlebih dahulu ya, yang paling depan. 450 dikali 85 itu hasilnya adalah 38.250 ya. Ditambah jangan dulu ditambah, maaf, positif kali positif, maka dia jadi positif. 250 kali 400 dia hasilnya adalah 250 kali 40 dia hasilnya adalah 10.000. Nah, di sini negatif 8.400 dibagi 20. Negatif dibagi positif maka hasilnya jadi negatif. 8.400 dibagi 20 maka hasilnya adalah 420. Kemudian kita kerjakan 38.250 ditambah dengan 10.000 ya. Maka hasilnya jadi 48.250.
dikurangilah 420, maka hasilnya adalah 47.830. Nih hasilnya ya. Kemudian nomor 19, jumlah siswa di sebuah kantor 19. Kemudian untuk nomor 19, jumlah siswa di sebuah sekolah di kantor awalnya sebanyak 120 anak. Jika 17 siswa telah lulus berarti berkurang 17 dan menerima lagi 19 berarti ditambah lagi 19. Maka isinya berapa? Kita hitung 120 dikurangi 17 ditambah 19. Jadi isinya adalah 122 anak. Bentuk desimal dari 1/8. Nah, desimalnya berapa? Udah aja 1 dibagi 8 ya. 1 bagi 8 0, 10 bagi 8 1, 8 di sini menjadi 2, 20 bagi 8 dia adalah 2, 16, sisanya 4, 40 bagi 8 isinya adalah 5. Jadi isinya 0,125 seperti itu ya. 20% bila diubah ke bentuk pecahan paling sederhana, ingat 20% itu artinya dia ada 20/100. Coret nolnya, sisa nolnya 1, pindahin aja ke sini 1 kali mundur. Set. Jadi isinya dia adalah 0,2. Cepat. 0,3 bila diubah ke dalam bentuk persen. Nah, kita rubah dulu ke dalam pecahan. 0,3 itu artinya dia adalah 3/10 karena di belakang koma 1 angka. Kalau persen berarti dia kali 100. Coret nolnya 1, coret nolnya 1, 10 kali 3 maka isinya menjadi 30%. Beres, cepat. 1/5 bagian dari 250 itu tinggal kalian kalikan saja. 1/5 dikali 250 ya. Maaf terlalu gede. 1/5 kali 250. 1250. Maka isinya adalah 80 kalau nggak salah. 80 ya. Bukan 5. Maka ini isinya adalah 250. Ya, 250 ya. 250 itu isinya. Terus selanjutnya untuk nomor 24, urutkan dari yang terkecil. Nah, seperti biasa kalau mengurutkan kata saya itu bikin ke dalam desimal. Desimal supaya mudah. Di sini saja ya nomor 24. 0,5 dia sudah desimal. 1/5 itu sama dengan 1, karena satunya di depan dia menjadi 1, ini anggap ada angka 10. 10 bagi 5 2 jadi 1,2 ya. 20% itu dia artinya 20/100. Nolnya coret, sisa nolnya berapa? 1. Tambahin di sini koma 0. Hitung aja 1 kali ke belakang 1 karena nggak ada angka kasih koma tambah 0 jadi 0,2 ya. Kemudian 4/5 anggap saja di sini ada 0 maka 40 bagi 5 dia ada 8 jadi 0,8 supaya cepat ya. Kemudian 1,75 ini sudah desimal. Maka kita urutkan dari yang terkecil 0,5, 1,2, 0,2, 0,8, 1,75. Kita lihat depannya 0, 1, 0, 0, 0. Berarti yang paling kecil 0, 0, 0. Kita lihat 0,5, 0,2, 0,2 sama 0,8. Maka yang paling kecil adalah yang ini ke 1, 0,2. Jadi 0,2 itu tadi adalah 20%. Jadi yang pertama itu 20%. Titik koma, ini coret, hapus. Kemudian antara 0,5 dan 0,8 yang paling kecil ini 0,5, 0,5. Berarti ini 0,5, titik koma, kemudian ini coret 0,8. Kemudian 0,8, 0,8 itu 4/5. 4/5 titik koma coret. Kemudian yang kecil kedua 1,2 dengan ini 2, ini 7. Berarti karena depannya satunya sama, kita lihat yang belakangnya ini 2, ini 7, yang kecil ini. Berarti 1/5, 1/5 ya. Dan yang terakhir yang paling besar adalah dia adalah 1,75, 1,75 seperti ini ya. Nomor 25. Nah, untuk nomor 25 ini seperti caranya seperti tadi. Kalau penjumlahan menurut saya bikin ke dalam desimal, kalau kali sama bagi bikin ke dalam pecahan. 3,5 ditambah 3/5 dikali, nah ini yang kita kerjakan ya.
Berarti ini kita rubah ke dalam desimal saja karena ininya kurang supaya lebih mudah ya. Berarti 0,25, 25% itu dia pasti bakal jadi 0,25 ya. Ini anggap ada 0, 10 dibagi 5 jadi dia 0,2 seperti itu. Jadi 3,5 ditambah 3 per 5 dikali 0,25 dikurang 0,2 maka isinya jadi 0,05. Nah, terserah kalian. Sekarang kan kali, mau dikalikannya mau seperti ini, boleh. Mau dijadikan desimal boleh, mau dijadikan pecahan boleh. Tapi saran saya seperti biasa, dijadikan desimal. Dijadikan, kalau kali dijadikan pecahan, maaf. 3 per 5 dikali, lihat ini 5 per, di belakang koma 2 angka, berarti per 100. Ya, 100 dibagi 5 dia ini bisa jadi 1 per 20. Tidak ada lagi, jadi 3,5 ya, 3,5 ditambah ini 3 kali 1 3 per 100 sama dengan 3,5 ditambah 3 per 100 itu kan nolnya ini ada 2. Kita hitung 2 kali, 1 nggak ada angka, tambahin 0, 2 berarti kasih koma 0. Udah, jadi isinya 0,03. Jadi ini isinya bakal 3,53 seperti itu ya. Kalau kalian belum paham silakan ulang-ulang videonya sampai kalian paham. Kemudian untuk yang soal nomor 26, Kardi memiliki 135 kelereng, 75 kelereng berwarna hijau, 20 berwarna merah dan sisanya berwarna kuning. Harga tiap butir kelereng 250. Berapa uang yang dikeluarkan Kardi untuk membeli kelereng warna kuning katanya. Berarti ditanyakannya membeli kelereng warna kuning. Ada 135 kelereng. Ada 135 kelereng. Kemudian kita kurang dulu 75 dan dikurang lagi 20. Berapakah hasilnya? 135 dikurangi 75 dikurangi 20 ya. Kurangi 20, berapa hasilnya? Maka hasilnya dia ada 40. Berarti ini 40 itu kelereng kuning. Nah, dikalilah 250, maka isinya adalah 10.000. Ya, 10.000. Kemudian untuk nomor 27, sebuah toko buku mempunyai 1.120 buku cerita, 600 komik, 250 ensiklopedia. Jika dalam seminggu terjual 120 buku cerita, 38 komik, dan 26 ensiklopedia, berapa jumlah buku yang dimiliki toko tersebut? Ulangi, sebuah toko buku mempunyai 1.120 buku cerita, 600 komik, 250 ensiklopedia. Jika dalam seminggu terjual 120 buku cerita, dan 38 komik, dan 26 ensiklopedia, berapa jumlah buku yang dimiliki toko tersebut? Berarti ini kita jumlahkan dulu, 1.120 ditambah 600 ditambah 250. Kemudian nanti kita kurang dengan yang penjualan, 120 dikurangi ditambah 38, ini yang terjual ya, ditambah 26. Ini yang terjual, ini yang buku. Kita tambahkan, maka ini hasilnya jadi 1.970 dikurangi 184, maka 1.970 dikurangi 1.970 dikurangi 184, maka jumlah buku yang dimiliki toko tersebut sekarang adalah 1.786 buah buku. Maaf, yang ini pakai RP ya, RP 10.000 karena tanyakannya uang. Kemudian berlian disuruh ibunya membeli setengah kilogram gula dengan harga setiap kilogramnya adalah 12.000. Jika berlian membawa uang 19.000, berapa sisa uang berlian? Berarti kita kalikan dulu karena membelinya 1,5 kilo, 1,2 kilo, berarti 1,2 kita kalikan dengan 12.000 ya. Berapa 1,2 dikali 12.000? Maka isinya menjadi 14.400 ya, 14.400.
dia membawa uang 19.000, ya dibelanjakan 14.000, berarti dikurang. Maka 19.000 dikurang 14.000, kembaliannya adalah 5.000. Jadi sisa uang berlian adalah Rp 5.000. Seperti biasa, kalau kalian belum mengerti, ulang-ulang saja videonya ya. Dan untuk dua nomor terakhir, jerigen berkapasitas 20 liter berisi air sebanyak 3/5 bagian. Air, jadi 20 liter itu tidak penuh ya, tidak penuh, cuma 3/5-nya kita hitung jadi 20 kali 3/5, 5 bagi 20, 4 kali 3, 12. Jadi yang terisi cuma 12 liter. Air dalam jerigen ini tersebut tumpah. Kalau tumpah berarti dia harus berkurang ya, 12 dikurangi 1,25. Jika sisa air dalam jerigen tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 bak. Nah, ini berarti akan dimasukkan ke dalam 5 bak dengan ukuran yang sama. Berapa isi masing-masing bak tersebut? Berarti dibagi. Kita kurang dulu terus dibagi. Coba kita kurang dulu ya. 12 dikurangi 1,25 seperti ini ya kalau menguranginya. 12,00 karena 12 itu 0,00 dikurangi 1,25, komanya harus sejajar. 0 nggak bisa, pinjam ke sini nggak bisa, ini jadi 1, ini jadi 10, dipinjam sama 0, ini jadi 9, ini jadi 10 ya. 10 kurang 5, 5, 9 kurang 2 itu jadi 7, 1 kurang 1 itu jadi 0, ini jadi angka 10. Jadi 10,75, ini 10,75 akan dimasukkan ke dalam 5 bak ya. Berarti ini dibagi 5 ya. 10,75 dibagi 5. Nah, gimana caranya ngebaginya? Caranya seperti ini. Kalau kalian belum bisa membagi koma ya. Lihat. 10,75 di sini saja. 10,75 kita bagikan dengan angka 5. Caranya bagaimana? Lihat di sini. Koma, di belakang koma 2 angka, ini hilang, kasih nolnya di sini 2. Jadi hilang, di sini kasih nolnya 2. Jelas? Kemudian 1075 dibagi 500, maka jawabannya adalah 2. 2 dikali 500, 1000. Ini jadi sisanya adalah 75. Kasih koma, maka dia jadi 750. Jadi 1, ini 500, kurangi jadi 5. 10 tambahin 0, maka 500 bagi 500 dia 1. Maka berapa isi masing-masing bak tersebut? Nah, isi masing-masing bak tersebut adalah 2,11 liter. Ya, seperti biasa kalau tidak paham kalian boleh ulang-ulang videonya. Nomor 30 terakhir, toko beras memiliki persediaan 4,2 kuintal beras. 1 kuintal itu 100 kilo ya. Selama 3 hari beras tersebut terjual berturut-turut 1,2 kuintal, 0,75 kuintal, dan 0,6 kuintal. Berarti kalau terjual artinya dia harus dikurang. Jika toko beras tersebut mendapat kiriman berarti bertambah atau berkurang? Ya, kiriman itu berarti dia bertambah. Kita kerjakan saja ya. Jadi pertama dia mempunyai 4,2 kuintal. Terjual berarti dikurang 1,2, dikurang lagi 0,75, dikurang lagi 0,6, atau boleh juga 4,2 dikurangi kurung buka 1,2 tambah 0,75 tambah 0,6. Terserah kalian ya, mau yang bagaimana dikerjakan oleh kalian bebas. Mau yang atas boleh, mau cara yang bawah juga boleh. Berapa ini hasilnya? 4,2 dikurangi 1,2 dikurangi 0,75 dikurangi 0,6, maka hasilnya adalah 1,65. Ini sisanya 1,65 kuintal ya, kuintal. Jika toko beras tersebut mendapat kiriman berarti tambah lagi 1/2/5. Seperti biasa kata saya, kalau misal penyebelahan lebih baik kita buat ke dalam desimal. Tapi terserah ya. Nih, satunya di depan berarti dia jadi 1, nah 2/5 berarti artinya dia 20 tambahin 0, 20 bagi 5 berarti 4. 1,65 ditambah 1,4 ini harus dijajar. 5, 10, 1 ke sini 3. Jadi isinya adalah 3,05 kuintal. Atau bisa jadikan pecahan jadi 3,5 per di belakang koma 2 angka 10. Diperkecil jadi 3,1/2. Boleh seperti ini. Ya.
Jelas? Nah, jika kalian ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya ilmunya bermanfaat ya bagi kita semua, dan supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup saja kepada operator kepada nak bocil ya. Terima kasih.